Indonesia. Henny. Selengkap ini mereka benar-benar mantap pindah ke Indonesia kayaknya. Alasan dari Kusnandar pindah ke kampung karena hati dan jiwanya masih di Garut. Kapan Leti Kusnandar bebas? Saya muncul Oh, dia sih. Dulu pernah semester 1 juga temenku tuh di kamar mandi malah kameranya sumpah pas anatomi anatomi pas begitu itu siapa yang mandi itu siapa yang mandi dia kan nggak masih ada dia tapi kan di belakang sumpah terus ya dosennya langsung teriakin semua teriakin semua tapi itu dia tadi akan apa sorry abu Iya, aku bete di sini. Ya, anatomi semester 1. Dia jadi. Terus tapi ada suaranya, terus kameranya di sini, dia ngadep ke belakang. Udah panjang banget aku suka. Kayaknya debut lagi kok.
Udah aja belum megang sama belum muda. Rp50. Lapis dalam. Diem sih lemas. Oke, selamat malam semuanya. Suara saya bisa terdengar tidak ini? Terdengar, Bisa, Bu. Bu. Terdengar, Bu. Baik, kita mulai ya biar lebih efektif waktunya, tidak terlalu malam. Silahkan teman-temannya yang belum join diingatkan kembali agar bisa segera join. Baik, untuk kegiatan untuk perkuliahan kita malam ini sudah saya record. Nanti saudara ingin mengulang kembali, nanti saya kasih untuk rekamannya di Elena. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kayak Sebelum norek. Ih, Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar perkuliahan kita senantiasa diberikan kelancaran hingga selesai. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. iya. Dipersilahkan. Wih, pereskap dong. Iyalah. Oke, berdoa selesai. Baik, Mas Mbak semuanya. Oke ya. Saya mohon izin untuk share screen dulu materi kita. Baik, semoga sudah tampak ya di layar saudara ini semuanya. Oke. Sudah, Bu. Ah, Bu. Oke, kita akan melanjutkan untuk materi kita di pertemuan yang keempat ini, bahwa seperti yang saya sampaikan di pertemuan ketiga di minggu ini, bahwa kita di materi pengujian hipotesis ini kita sudah masuk ke perhitungan, dan nanti akan ada satu tabel statistik lagi yang kita pelajari. Kalau yang pertemuan ketiga itu kan kita membaca tabel uji Z ya. Kita membaca tabel uji Z, kemudian hari ini nanti kita ada uji Z sama ada uji Z sama ada uji T. Nah, nanti hari ini kita akan membaca satu tabel statistik lagi. Tapi sebelum itu, yang perlu saya jelaskan ke saudara bahwa konsep dasar dari pengujian hipotesis itu adalah saudara harus paham dulu apa itu hipotesis. Jadi, hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai dari suatu parameter populasi yang dikembangkan dengan maksud tujuan. Jadi, kata kuncinya di sini adalah bahwa hipotesis itu adalah suatu pernyataan ya, suatu pernyataan. Artinya di dalam hipotesis itu tidak ada yang namanya 5W1H. Jadi yang namanya hipotesis itu bukan pertanyaan, tapi bentuknya itu adalah pernyataan gitu ya. Itu yang harus saudara pahami, sehingga kalau saudara di sebelumnya itu sering mendengar istilah hipotesis. Hipotesis itu kalau mungkin saudara ada yang menyebutkan hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara, atau ada yang mengatakan kesimpulan sementara. Kesimpulan, malah tak besarin. Kesimpulan sementara.
Kesimpulan sementara itu ya. Jadi yang namanya hipotesis itu bisa berupa dugaan sementara atau kesimpulan sementara dan bentuknya itu adalah pernyataan. Sekali lagi bentuknya itu adalah pernyataan. Nah, hipotesis karena kita melakukan pendugaan ya. Jadi yang namanya dugaan itu sesuatu yang belum pasti. Sehingga untuk membuktikan apakah dugaan kita itu terbukti benar atau tidak, maka kita harus melakukan yang namanya pengujian. Nih. Jadi, untuk membuktikan dugaan kita benar atau tidak, kita harus melakukan yang namanya pengujian. Nah, itu adalah konsep dasar dari hipotesis. Nah, di sini saya akan menampilkan ada beberapa contoh ya, contoh hipotesis. Yang pertama adalah rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kota Semarang sebesar nih ya, sebesar 765. Itu yang pertama. Kan kalau Saudara lihat di sini yang namanya hipotesis itu kan suatu pernyataan ya, sehingga kalau saudara perhatikan ini di dalam hipotesis itu tidak ada yang namanya pertanyaan. Karena ini bentuknya adalah kalimat pernyataan, bahwa di situ yang pertama adalah rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kota Semarang sebesar 765. Ini. Kemudian yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa FEB itu adalah 3,27. Itu. Kemudian yang ketiga, kapasitas mesin rata-rata setiap jam adalah 800 unit. Sama yang keempat itu adalah ada perbedaan rata-rata pendapatan per kapita di daerah pedesaan dan pendapatan per kapita di daerah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau saudara perhatikan, hipotesis nomor 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya adalah bentuknya pernyataan. Gitu ya. Itu adalah contoh-contoh hipotesis. Jadi nanti saudara bisa mengembangkan lagi contoh-contoh hipotesis yang lainnya. Nah, ini yang harus saudara pahami. Yang pertama adalah konsep dasarnya, saudara harus paham dulu apa yang dimaksud dengan hipotesis. Kemudian, hipotesis itu dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah hipotesis nol, yang kedua itu adalah hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi yang lambangnya itu adalah HO. HO atau H0. Ya, ini HO atau itu lambangnya. Oke. Di dalam hipotesis nol, ini biasanya saudara bisa perhatikan ya. Ini penting sekali untuk saudara pahami bahwa di dalam hipotesis nol, itu implikasinya adalah saudara akan tahu itu hipotesis nol atau bukan, itu ketika yang pertama, saudara lihat di pernyataannya. Yang pertama adalah tidak ada beda. Tidak berbeda antara titik-titik dengan titik-titik. Kemudian mempengaruhi atau sama dengan. Jadi kalau saudara mau bikin hipotesis nol, maka saudara diusahakan itu harus ada kata-kata ini. Jadi yang pertama tidak ada beda. Kalau tidak ada beda itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah sama dengan. Kan kita tidak berbeda berarti kita sama. Itu. Kemudian ya, artinya sama. Kemudian tidak berbeda kan juga artinya sama. Kemudian di situ tidak berpengaruh. Nah, itu adalah apa namanya rumusan di dalam hipotesis nol. Jadi kalau saudara mau menyusun sebuah pernyataan, karena kan nanti yang merumuskan hipotesis itu kan saudara ya. Jadi yang merumuskan hipotesis saudara itu, maka saudara harus dipahami kalau di dalam hipotesis nol itu kata kuncinya adalah tidak berbeda antara titik-titik dengan titik-titik, tidak berpengaruh, kemudian sama dengan. Pokoknya kalau bikin hipotesis nol itu seperti itu. Jadi harus ada kata-kata ini. Kemudian kalau hipotesis alternatif itu adalah suatu pernyataan yang diterima. Hipotesis alternatif namanya alternatif ya. Hipotesis alternatif itu adalah suatu pernyataan yang akan diterima jika data sampel itu memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol itu ditolak. Jadi, saudara harus pastikan dulu hipotesis nolnya. Jadi kalau hipotesis nolnya itu ditolak, maka kebalikannya itu adalah hipotesis alternatif. Jadi alternatif itu adalah jika hipotesis nol itu tidak bisa memberikan cukup bukti. Intinya gitu. Jadi lawan kata dari hipotesis nol itu adalah hipotesis alternatif. Gitu ya. Nah,
lambangnya lambangnya kalau di dalam hipotesis alternatif itu adalah HA atau H1. Misalnya saudara nanti merumuskan ada banyak hipotesis alternatif, maka di situ saudara bisa menuliskan ada H1, kemudian H2, H3 dan lain sebagainya. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu. Nah, kata kuncinya kalau di dalam hipotesis alternatif itu adalah tidak sama. Tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Nah, di dalam statistik itu lambangnya ini ya, tidak sama dengan. Kemudian lebih besar sama dengan. Ini yang lebih besar atau lebih besar sama dengan. Atau lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang karena di atasnya itu ada tidak mempengaruhi, ini ya, yang hijau ini saudara silakan lihat yang hijau ini. Maka kalau hipotesis nolnya itu kata kuncinya ada tidak mempengaruhi, maka di dalam hipotesis alternatifnya itu adalah kebalikan. Hipotesis alternatif itu kebalikan dari hipotesis nol. Jadi kalau di sini tidak mempengaruhi, maka hipotesis alternatifnya itu adalah mempengaruhi. Nah, silakan saudara tambahi satu lagi. Mempengaruhi. Oke, gitu ya. Sekarang saya balik. Kita sudah paham nih bahwa hipotesis nol itu implikasinya atau kata kuncinya itu adalah ini yang saya warnai dengan warna yang bermacam-macam ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh. Dari contoh hipotesis ini, kalau yang nomor 1 itu termasuk HA atau HO? Oke, silahkan. Kalau yang nomor 1 termasuk HA atau HO? Silahkan dibuka mikrofonnya. Oke, yang nomor 1 termasuk HA atau HO? Silahkan. Ayo Mas, Mbak. Yang nomor 1, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kota Semarang sebesar. Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Berapa? Menurut saya itu hipotesis HO atau hipotesis nol. Nomor 1 HO. Ya, Kemudian yang nomor 2? nomor 2 juga hipotesis HO. Nomor 3? Hipotesis HO juga. Nomor 4? Untuk nomor 4 itu Nomor 4 apa ini? hipotesis alternatif. Yap. Nah, terima kasih Mbak Nur Afianti. Sekarang alasannya kenapa Mbak? Oke, untuk yang nomor 1 itu kan sebesar. Nah, itu sama artinya kayak memiliki arti sama dengan. Nah, untuk yang kedua juga itu nominalnya langsung 3,27 tanpa ada berbeda kata kalau di dalam hipotesis alternatif kan itu kayak ke negatifnya gitu. Nah, di dalam kalimat tersebut itu masih kayak mengandung positif tanpa penolakan. Untuk yang ketiga juga tidak ada sama seperti yang nomor 2 itu langsung menunjukkan unitnya gitu. Dan seperti kayak menyebutkan misalkan unit ini ada berapa langsung disebutkan. Untuk yang keempat itu kan hipotesis alternatif karena perbedaan ada kata perbedaan, sedangkan kalau hipotesis nol itu tidak berbeda antara. Berarti kalau hipotesis nol kan itu sama, tapi kalau hipotesis alternatif itu berbeda gitu. Menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, yap, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Nur Afianti ya. Jadi benar, kalau yang nomor 1 itu adalah HO. Karena kenapa HO? Karena di sini ada kata-kata sebesar. Sebesar itu artinya kalau dalam ilmu statistik itu sebesar itu artinya sama dengan. Kemudian yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa FE itu adalah 3,27. 3,27 kan berarti artinya sama dengan ya. Sama dengan 3,7 ini juga sama HO. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas mesin rata-rata adalah itu artinya kan sama dengan. Kalau dalam matematika itu artinya sama dengan. Kemudian yang keempat itu ada kata kuncinya di sini, ada perbedaan. Kalau ada perbedaan artinya kan tidak sama dengan. Sedangkan tidak sama dengan itu adalah simbol untuk HA. Gitu ya. Nah, itu. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Mbak Nur Afianti. Baik, saya rasa sudah cukup paham secara konsep bahwa pengujian hipotesis itu yang pertama hipotesis itu bentuknya pernyataan, kemudian jenis hipotesis itu ada 2, ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif.
Nah, saudara harus paham kata kuncinya, kata-kata yang muncul itu adalah kalau hipotesis nol itu tidak ada beda, tidak berbeda, tidak berpengaruh, atau sama dengan. Nah, kalau alternatif itu adalah kebalikan dari semuanya, gitu ya. Jadi pokoknya alternatif itu adalah lawan dari hipotesis nol. Intinya itu. Oke, itu konsep dasarnya. Nah, sekarang ini yang terpenting, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Jadi, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis yang pertama ada saudara harus rumuskan HO-nya akan bunyinya seperti apa, kemudian HA-nya akan berbunyi apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah silakan saudara pilih taraf nyata. Taraf nyata itu adalah nama lain dari tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan atau level of confidence. Ini juga sudah saya jelaskan ya. Level of confidence. Kalau dalam statistik istilahnya itu simbolnya C atau A miring. Oh, A gini. Nah, pokoknya simbol A gitu. Itu. Jadi sekali lagi pilih taraf nyata. Jadi taraf nyata itu adalah nama lain dari tingkat kepercayaan atau level of confidence. Simbol statistiknya itu kalau nggak C itu adalah A. Agak miring gitu. Nah, C atau A ini itu sama dengan 1 dikurangi error. Jadi error itu juga sudah saya jelaskan ke saudara ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah saudara menentukan uji statistik. Uji statistik ini berarti nanti akan ada rumus. Ada rumus. Oke. Nanti saudara menghitungnya di dalam uji statistik ini. Kemudian yang keempat itu adalah buat aturan pengambilan keputusan. Nah, nanti ada aturannya. HO itu akan diterima jika bla bla bla. Nanti kalau tidak sesuai dengan asumsi ini, maka kesimpulannya adalah kok malah tak besarin. Kesimpulannya di sini adalah HA lah. Nanti implikasinya gimana sih ini? Implikasinya itu adalah sebentar. Implikasinya kalau tidak sesuai dengan HO ini syarat dari HO diterima, maka ini nanti kebalikannya HA yang diterima. Nanti saya jelaskan untuk aturannya. Oke ya, itu kemudian yang kelima, saudara baru ambil sampel kemudian lakukan pengujian. Nanti ini nomor 5 itu adalah berdasarkan dari aturan nomor 4. Jadi nanti apakah kesimpulannya itu adalah HO ditolak atau HO diterima. Nanti baru kalian menginterpretasi. Menginterpretasi. Oke, gitu ya. Nah, semuanya ketika saudara mengerjakan soal, itu nanti harapannya saudara harus melalui 5 tahapan ini. Nanti saya berikan contohnya. Nah, kemudian dalam uji hipotesis itu ada 2 kekeliruan, ada dua macam kekeliruan. Yang pertama adalah tipe A, kemudian yang kedua tipe 1 sama tipe 2. Kalau tipe yang pertama itu adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi, saudara itu menurut hasil penelitian itu malah justru hasilnya malah menolak hipotesis padahal harusnya itu diterima. Gitu harusnya diterima. Maka di situ terjadi kekeliruan tipe A. Kemudian atau yang kedua, saudara malah menerima hipotesis yang itu seharusnya ditolak. Maka itu terjadi kekeliruan yang tipe B. Nah, ini kalau digambarkan ini kalau digambarkan itu kalau saya bikin tabel itu jadinya kayak gini. Jadi ini keadaan yang sebenarnya, kemudian ini hipotesis benar dan ini hipotesis yang salah. Nah, saudara, itu kesimpulannya adalah saudara ternyata menerima hipotesis. Menerima hipotesis di mana hipotesis itu harusnya memang benar. Maka di situ benar. Tapi kalau saudara menerima hipotesis di mana hipotesis itu harusnya ditolak alias salah, maka saudara terjadi kekeliruan tipe B. Kemudian di situ keadaan yang sebenarnya itu bahwa benar, tetapi justru malah saudara menolak hipotesis, maka itu terjadi kekeliruan tipe yang pertama. Atau
keadaan yang sebenarnya dugaan saudara bahwa itu tuh bernilai negatif atau salah. Malah justru itu saudara menolak hipotesis. Jadi hipotesisnya itu ternyata negatif, tapi justru saudara memang benar hasil pengujian penelitiannya itu memang benar-benar menolak hipotesis. Maka itu adalah memang benar. Saya kasih contoh. Contohnya adalah misalkan malam ini akan terjadi hujan. Kemudian saudara melakukan pengujian, saudara hitung misalnya tingkat suhunya, kemudian cuacanya dan lain sebagainya. Ternyata berarti kan itu dugaan saudara itu kan benar ya. Nah, ternyata malah setelah saudara melakukan pengujian, hasil pengujiannya itu malah hipotesisnya ditolak. Oh, ternyata malam ini itu ternyata justru malah tidak hujan. Padahal siang tadi itu sudah mendung, kemudian sudah ada petir dan lain sebagainya. Tapi sampai malam ternyata tidak terjadi hujan. Berarti kan saudara menolak hipotesis. Padahal dari cuaca yang ada, kemudian suhunya ternyata mendung dan lain sebagainya, harusnya kan hujan malam ini. Tapi kok justru tidak terjadi hujan? Berarti itu terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan di dalam hipotesis, gitu ya. Atau saya kasih contoh lagi. Misalnya, kalau misalnya dia rajin belajar, misalkan anak itu misalnya si A itu rajin belajar. Dia setiap hari kalau ada tugas selalu dikerjain. Kalau ada penjelasan dari dosen selalu bertanya dan lain sebagainya. Maka si A ini akan mendapatkan IPK yang kumlot karena dia rajin belajar. Kan dugaannya si A ini akan mendapatkan nilai kumlot karena si A ini akan mendapatkan IPK kumlot karena yang pertama dia rajin belajar. Yang kedua, dia selalu aktif di kelas. Kemudian yang ketiga, dia selalu mengerjakan tugas. Maka dugaannya adalah si A ini pasti akan dapat IPK kumlot. Tapi ternyata setelah diuji, itu malah justru si A ini tidak dapat tidak dapat IPK kumlot. Berarti itu terjadi kesalahan. Kan harusnya hipotesisnya kan memang benar ya, hipotesisnya kan positif. Karena si A rajin belajar, aktif di kelas, kemudian rajin mengumpulkan tugas, harusnya itu kan IPK-nya tinggi alias kumlot. Tapi justru malah kebalikannya, malah hipotesisnya itu tidak terbukti bahwa si A ini IPK-nya ternyata tidak kumlot. Maka itu terjadi kekeliruan tipe yang A. Nah, itu contohnya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian saya akan masuk ke perhitungan. Ini sudah mulai perhitungan. Untuk secara konsep dari hipotesis ini sudah selesai. Kita masuk ke perhitungan uji rata-rata. Nah, yang pertama untuk uji rata-rata ini adalah kita akan menghitung jika sampelnya itu sampel besar. Jadi di dalam uji rata-rata itu ada dua. Yang pertama adalah jika sampelnya besar sama jika sampelnya kecil. Sampel besar itu adalah lebih dari sampel besar itu yang dia lebih dari 30. Kalau sampel kecil itu yang kurang dari 30. Bukan ini. Nah, gini. Jadi kalau sampel kecil itu adalah yang kurang dari 30. Kalau sampel besar itu yang lebih dari atau sama dengan 30. Nah, kita akan menghitung rata-ratanya dulu. Kita akan menguji rata-ratanya. Nah, hipotesisnya itu kayak gini. Misalnya contohnya, nih, jadi kita akan menghitung nih, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kota Semarang itu sebesar 765. Nah, kita mau membuktikan benar nggak dugaan ini, gitu. Nah, caranya adalah ini. Nah, misalnya sampelnya itu ada sampel besar. Jadi nanti akan ada dua jenis uji rata-rata dengan menggunakan sampel besar sama sampel kecil. Tapi yang kita pelajari adalah yang sampel besar dulu. Nah, di dalam sampel besar itu ada dua tipe lagi, yaitu yang pertama adalah uji dua pihak sama uji satu pihak. Kalau uji dua pihak itu yang gambarnya kayak gini. Yang kalau digambar itu kayak gini. Nah, ini yang saya arsir itu adalah uji
dua pihak atau dua ekor. Saya menjelaskannya kan tutel. Tutel atau dua ekor. Atau istilah lainnya adalah uji dua pihak. Nah, uji dua pihak itu juga saudara nanti akan dibedakan lagi jika standar deviasinya diketahui sama jika standar deviasinya tidak diketahui. Kalau standar deviasinya diketahui, saudara pakai rumus yang pertama ini. Tapi kalau standar deviasinya tidak diketahui, maka saudara bisa pakai rumus yang bawah. Gitu ya. Saya tidak akan ngajari rumus standar deviasi karena rumus untuk menghitung standar deviasi itu sudah dijelaskan di semester 2. Jadi nanti silakan saudara buka lagi catatan di semester 2 rumus untuk menghitung standar deviasi. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah jika standar deviasinya diketahui. Jadi untuk standar deviasi yang diketahui, saudara pakai rumus yang pertama itu. Ya. Bedanya antara standar deviasi yang diketahui sama yang tidak diketahui itu ada pada ini. Simbol ini. Jadi simbol ini itu adalah untuk standar deviasi populasi. Sedangkan kalau yang S itu adalah standar deviasi untuk sampel. Gitu ya. Nah, kalau X bar tadi sudah saya jelaskan, kalau X bar itu adalah rata-rata sampel. Kalau mu itu adalah rata-rata populasi. N itu adalah jumlah sampel. Itu juga sudah saya jelaskan ya. Nah, itu. Sehingga yang membedakan itu adalah ini. Ini adalah simbol untuk standar deviasi populasi, sedangkan S itu adalah standar deviasi sampel. Jadi, saudara nanti tinggal dicek aja nanti apakah standar deviasinya diketahui atau tidak diketahui. Gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau untuk uji hipotesis dengan sampel besar yang dia N-nya itu adalah lebih dari 30 dengan menggunakan uji dua arah, maka langkah dalam pengujian hipotesisnya itu yang pertama ini. Jadi saudara harus menentukan dulu rumusan hipotesisnya itu bunyinya apa. Jadi bunyi hipotesis nolnya itu adalah rata-rata, ini ya, ini kan X bar ya. Rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi. Maka hipotesis alternatifnya adalah rata-rata sampel tidak sama dengan rata-rata populasi. Jadi tinggal kebalikannya aja dari hipotesis nol. Itu hipotesisnya. Nanti silakan saudara bisa dideskripsikan gitu ya. Kalau ini saya hanya menuliskan secara simbolik saja. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan taraf signifikansi atau tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan. Nama lainnya tadi apa? Level of confidence. Nah, tingkat kepercayaannya adalah 95% karena kita di bidang sosial humaniora. Nah, ini yang kedua. Kemudian, yang ketiga itu adalah saudara menentukan rumus. Masukin ke rumus. Berarti ini adalah rumus untuk standar deviasi yang diketahui. Kemudian yang keempat itu adalah ini. Jadi saudara itu nanti silakan bisa digambar. Jadi ada dua. Ini yang dimaksud dengan dua arah. Jadi pembatasnya itu adalah ini. Nah, kalau nanti hasil perhitungan saudara itu berkisar antara minus 1 sampai 96 sama plus 1,96, maka artinya di sini berada di daerah tidak menerima HO. Kalau tidak menerima HO itu artinya apa? Kalau tidak menerima HO itu sama dengan ini ya. Tidak menerima HO, berarti kan sama dengan tolak HO. Kalau tolak HO itu berarti dia terima HA. Gitu ya. Nah, kalau di sini tidak menerima HO berarti kan tolak HO. Kalau tolak HO berarti terima HA. Kalau di sini adalah
penolakan HA. Jadi kalau nanti angkanya di sini misalnya lebih dari 1,96 itu artinya misalkan angkanya ya 2,75. Maka dia termasuk ke daerah penolakan HO gitu ya. Nah, itu. Begitu juga yang sini. Jadi kalau dia minus pun misalnya minus 2,75 itu artinya di situ terjadi penolakan HO atau terima HA gitu. Itu kemudian saya kasih contohnya di sini. Oh, mungkin gini ya. Saya klarifikasi dulu untuk yang 1,96. 1,96 itu adalah batas nilai Z-nya. Kalau saudara tadi di penjelasan di pertemuan ketiga itu kan nilai Z probabilitas itu untuk taraf signifikansi 95% dengan menggunakan uji dua arah itu ketemu hasilnya 0,475. 0,475 kalau sudah lihat Z tabel itu hasilnya 0,96. Nah, makanya di sini 0,96. Nah, kalau misalnya sudah tanya, Bu, gimana kalau taraf signifikansinya 99? Maka saudara tinggal cari aja 99% itu kan setara dengan 0,99. Kemudian dibagi 2 ketemu hasilnya 0,4 berapa? Kalau 99 sebentar. Kalau 99 dibagi 2 itu berarti berapa? 4, 4 sebentar. 49 49,5. Berarti ini 49,5 tinggal nanti saudara cari nilai Z tabelnya berapa. Gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja tergantung dari tingkat signifikansinya. Nah, itu caranya. Kemudian saya masuk ke contoh. Di sini syaratnya itu dia akan menerima HO atau menolak HO. Syaratnya adalah jika nih ya, dia akan menerima HO jika min Z setengah kali 1 min A. A itu sama dengan C. Tuh. Nah, ini itu adalah hasil dari Z tabel. Jadi min setengah itu artinya dua arah. Jadi nanti kalau misalnya Z tabelnya itu hasilnya adalah 1,96, berarti ini min 1,96 karena ini minus ya. Kemudian nanti saudara silahkan dicari Z hitungnya berapa berdasarkan Z ini, Z kecil ini itu diambil dari nilai ini. Kemudian baru saudara ini plus nilai Z tabelnya. Z tabelnya sama dengan 1,96. Itu. Jadi itu maknanya. Nah, kalau tidak sesuai dengan syarat ini, maka kesimpulannya adalah tolak HO. Kalau menolak HO itu artinya sama dengan tolak HO itu sama dengan terima HA. Itu ya. Tuh. Nah, di sini saya berikan contoh pengusaha lampu pijar itu mengatakan bahwa lampunya itu bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Nah, apakah dugaan itu benar? Nah, untuk menjawab hal itu dilakukan uji coba sebanyak 20 kali. Berarti uji coba 20 uji coba sebanyak 50 kali. Uji coba sebanyak 50 kali itu artinya N-nya itu sama dengan 50. N50 itu artinya kan dia lebih besar daripada 30. Sehingga nanti kita akan menggunakan uji Z. Pakai uji ini, pakai rumus ini. Nah, setelah dihitung, ternyata rata-rata tahan pakainya itu adalah 492. Maka ini adalah rata-rata sampel, kemudian yang 800 itu adalah rata-rata populasi atau mu. Kemudian di situ diketahui simpangan baku itu nama lain dari standar deviasi. Jadi nama lain dari simpangan baku itu adalah standar deviasi atau standar baku.
Nah, di situ diketahui simpangan bakunya adalah sebesar 60 jam. Sekarang saudara diminta untuk menyelidiki apakah dugaan tersebut benar. Oke ya, jadi dari contoh ini saudara silakan jawab sesuai dengan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Saudara harus paham, langkah dalam pengujian hipotesis yang pertama itu adalah saudara harus menentukan dulu hipotesisnya. Maka bunyi hipotesisnya adalah ini ya, hipotesis nolnya adalah ini. Mu sama dengan 800. Kemudian karena ini ya, aduh, bentar. Jadi cara jawabnya, langkah yang pertama adalah saudara tentukan HO. HO itu bunyinya adalah mu sama dengan 800. Kemudian HA itu mu tidak sama dengan 800. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah saudara tentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi itu kan di soal itu kan tidak disebutkan ya. Jadi di soal itu tidak disebutkan, maka saudara harus paham bahwa taraf signifikansi itu sama dengan 1 min E. C sama dengan 1 dikurangi 5% karena kita ilmu sosial humaniora. Maka C itu sama dengan 0,95. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan masukin ke rumus. Nah, karena tadi simpangan bakunya diketahui, maka ini yang nomor 3. Berarti kita pakai rumus yang simpangan bakunya, standar deviasi ya. Standar deviasinya diketahui. Yaitu yang pertama, X-barnya berapa? X-barnya, ini, rata-rata sampelnya adalah 792. Kemudian, mana tadi? Ini rata-rata sampelnya, rata-rata populasinya adalah 800. Kemudian standar deviasinya ini 60, N-nya itu 50. Ketemu hasilnya, nilai Z hitung, ini namanya Z hitung ya. Ini namanya Z hitung adalah sebesar minus 0,94. Nah, sekarang langkah yang keempat itu adalah saudara tentukan kriterianya. Sekali lagi kriteria ini baku. Jadi HO syaratnya HO itu akan diterima. Saya tulis di sini ya. HO akan diterima jika Z minus Z tabel, Z tab kurang dari Z hitung, kurang dari positif Z tabel. Saya tulis tabel gini ya. Tabel. Nah, sekarang saudara harus tahu, oh nilai Z tabelnya berapa? Nilai Z tabelnya, kalau kita pakai signifikansi 95, itu kan nilai Z tabelnya ada 1,96 ya. Saya nggak akan ngajari 1,96 dari mana, karena itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang ketiga, yang tadi. Kalau misalkan di situ nilai Z proba 95% itu sama dengan 0,95 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia dua arah, itu ketemu 0,475. 475 itu kalau dilihat di lampiran 2 di halaman L15 bukunya Suharyadi, itu akan ketemu nilainya adalah sebesar 1,96. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke syarat ini. Ini adalah syarat baku. Pokoknya harus masuk ke sini. Nah, berarti karena Z tabelnya adalah minus 1,96, kurang dari Z hitungnya berapa? Z hitungnya itu adalah minus, nih, Z hitung ini. Berarti di sini minus 0,94. Kurang dari positif 1,96. Nah, benar enggak ini? Bahwa minus 1,96 itu kurang dari 0,94, kurang dari positif 1,96. Betul atau salah? Betul atau salah enggak nih angka ini? Ibu, betul. Betul ya? Berarti kalau betul, kalau ini angka ini betul, berarti kesimpulannya adalah HO
diterima. Nah, itu adalah kesimpulan. Ini baru kesimpulan ya. Sekarang kita buktikan. Kalau kita pakai gambar, berarti kan minus 1,96 di sini. Ini artinya 0. Sini ya. Ini 0. Kemudian ini positif 1,96. Karena kita dua arah. Berarti harus ada dua. Harus ada dua arah gini. Nah, setelah itu minus 0,94 itu kan ada di sini. 0,94. Sehingga daerah yang ada di tengah-tengah ini kan pembatasnya. Ini adalah daerah terima HO. Nah, sedangkan kalau angkanya itu daerah sini atau di daerah sini, ini artinya tolak HO. Kalau tolak HO itu sama dengan terima HA. Gitu ya. Nah, sedangkan angka ini itu benar. Kan angka ini benar, berarti kan kesimpulannya HO itu diterima. Nah, sekarang yang kelima, mana tadi? Ini ya, yang kelima saya tulis di bawah. Yang kelima adalah saudara mengartikan, artinya apa jika HO ini diterima? HO diterima itu sama dengan HA ditolak, gitu ya. Itu sama dengan. Nah, sekarang saudara harus memberikan makna. Kalau HO diterima, artinya apa? Kalau HO diterima, berarti artinya itu saudara kembalikan lagi ke sini. HO diterima artinya adalah rata-rata populasi berarti sama dengan 800. Nah, itu ya, itu maknanya atau artinya. Jadi ada 5 langkah ini, harapannya nanti kalau saudara mengerjakan, itu juga saudara sesuai dengan urutan langkah-langkah ini. Nah, ini tugas yang nanti akan saudara kerjakan. Nanti untuk tugasnya itu sudah saya sediakan. Nanti ada di file Word ya. Nanti saya unggah di Elena. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau ini nanti silakan saudara bisa kerjakan secara sendiri. Tapi nanti untuk tugas individunya, yang kedua itu soalnya nanti saya masukin di Elena. Jadi tidak ada di slide ini. Nah, sekarang yang uji rata-rata dua pihak jika sampelnya itu tidak diketahui. Kalau sampelnya tidak diketahui, saudara pakai rumus ini. Jadi rumus sampel. Nah, solusinya adalah nilai S-nya dihitung dari data sampel. Berarti kalau standar deviasinya itu tidak diketahui, saudara harus ngitung manual. Saudara harus hitung manual standar deviasi. Nah, silahkan nanti rumus standar deviasi saudara bisa lihat lagi di catatan semester 2. Gitu ya. Nah, itu saya tidak akan memberikan contoh karena kalau standar deviasi yang tidak diketahui, intinya kalau standar deviasi tidak diketahui, saudara harus ngitung manual. Intinya itu. Nah, sekarang kalau kita uji satu pihak. Kalau uji satu pihak itu secara rumus masih sama. Rumusnya masih sama, cuma yang membedakan adalah nanti gambarnya. Nah, kalau uji satu pihak, nanti gambarnya gini. Tetap ini distribusi normal, gambarnya sini. Ini jika uji satu pihaknya adalah positif. Nah, kalau uji satu pihaknya itu negatif, maka daerah sini. Ini negatif. Kalau ini positif. Jadi hanya ada satu. Tapi kalau uji dua pihak, itu dia punya 2 ekor. Bisa sini, bisa sini. Tapi kalau uji satu pihak, dia sendiri-sendiri. Jadi tinggal dipilih nanti uji pihaknya adalah positif atau negatif. Gitu. Nah, kemudian ini ya. Nah, untuk uji hipotesis yang sampel besar dengan menggunakan uji satu arah yang versi kanan, itu yang kayak gini. Ini yang kanan itu ada yang positif. Langkah-langkahnya masih sama. Yang pertama adalah saudara tentukan dulu hipotesisnya. Kemudian yang kedua tentukan taraf signifikansi. Ini langkah yang ketiga, ini langkah yang keempat. Baru nanti langkah yang kelima adalah saudara melakukan artinya apa.
Nanti tinggal dijabarkan dari rumusan hipotesis ini. Dari HOHA ini mana yang diterima silakan itu dijabarkan. Intinya itu. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya misalnya ya 1,85, oh berarti dia menolak HO alias terima HA. Kalau ternyata hasilnya adalah 1,25, oh berarti dia tidak menolak HO, artinya terima HO. Tidak menolak itu artinya menerima HO. Gitu ya. Nah, kemudian selain sampel besar, kita juga akan menghitung dengan menggunakan sampel kecil. Sampel kecil itu yang dia kurang dari 30, berarti antara 1 sampai 29. Kalau pas 30, berarti dia masuknya sampel besar. Nah, rumusnya itu beda. Kalau sampel besar, itu dia menggunakan uji Z. Kalau sampel kecil yang antara 1 sampai 29 itu dia menggunakan uji T. Bedanya adalah kalau sampel besar itu pakai uji Z, kalau sampel kecil itu pakainya uji T. Secara rumus masih sama. Secara rumus masih sama. Kalau standar deviasinya diketahui berarti rumusnya masih sama. Yang membedakan adalah yang saya lingkari yang T ini. Kalau standar deviasi tidak diketahui, itu juga masih sama rumusnya, saudara pakai S ini. Dan ininya yang membedakan adalah uji T. Jadi kalau sampel besar itu pakai uji Z, kalau sampel kecil itu pakai uji T. Gitu ya. Nah, nanti nilai S-nya itu saudara silahkan hitung berdasarkan dari data sampel. Jadi nanti saudara harus ngitung sendiri berapa nilai dari standar deviasinya. Gitu. Kemudian untuk menguji rata-rata sampel kecil, itu secara langkah-langkah pengujian hipotesisnya masih sama. Jadi yang pertama adalah saudara tentukan dulu, saudara tentu ini ya. Mana sih tadi? Nah, saudara tentukan dulu rumusan hipotesisnya. Jadi rumusan hipotesisnya itu adalah mu sama dengan mu 0 atau kebalikannya kalau HA itu adalah mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian yang kedua itu saudara tentukan C-nya berapa. Yang ketiga nanti saudara tinggal masukkan ke dalam rumus. Dan yang keempat ini adalah kriteria pengujian. Jadi HO itu akan diterima jika min T setengah dikalikan 1 min dikali 1 min A atau C. Ini juga sama kurang dari T hitung. Ini plus T tabel. Ini juga min T tabel. Gitu ya. T hitung ini itu hasilnya dari ini. Kalau T tabel itu nanti saya akan ajari cara membaca T tabel. Gitu ya, pokoknya kalau setengah itu karena dia dua arah, makanya dia setengah. Gitu. Nah, ini contohnya, misalnya dalam suatu iklan dikatakan kapasitas produksi mesin dalam 1 jam itu adalah 8.000. Berarti ini mu-nya. Kemudian setelah dilakukan pengujian sebanyak berapa kali nih? Sebanyak 20 kali. Nah, 20 kali itu artinya N-nya sama dengan 20. 20 ini berarti kategori sampelnya adalah sampel kecil. Ternyata setelah dilakukan uji coba sebanyak 20 kali, rata-ratanya itu berubah dari 8.000, kemudian dia turun jadi 7.820. Dengan simpangan baku itu nama lain dari standar deviasi atau standar baku. Itu simpangan bakunya adalah 578 unit per jam. Nah, saudara disuruh menyelidiki benar nggak iklan tersebut. Benar nggak? Iklan itu kan mengatakan bahwa produksi mesin itu sama dengan 8.000 unit. Benar nggak dugaan iklan itu? Benar nggak omongan iklan itu? Nah, gitu. Intinya kemudian dilakukan uji coba 20 kali, diketahui ternyata rata-ratanya tidak 8.000, tetapi justru 7.820. Nah, saudara diminta untuk menguji benar nggak perkataan dari iklan tersebut. Gitu.
Nah, caranya adalah yang pertama, saudara tentukan dulu HO. HO sama dengan mu sama dengan 8.000. Maka HA mu tidak sama dengan 8.000. Itu. Kemudian, kok digedein. Yang kedua, bentar, pensilnya. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua, saudara tentukan nilai C. C sama dengan, di soal itu kan tidak disebutkan ya. Di soal itu tidak disebutkan, berarti saudara harus tahu C itu sama dengan 1 min E. C sama dengan 1 dikurangi 0,05. 0,05 itu diperoleh dari standar error. Kalau di dalam ilmu soshum itu berarti 5%. Senilai dengan 0,05. Maka C sama dengan 0,95. Kemudian yang ketiga itu adalah pencet. Yang ketiga langkahnya ini. Jadi saudara masukin ke rumus. Nah, caranya ini adalah X barnya, kemudian ini mu. Ini adalah simpangan bakunya karena standar deviasinya diketahui. Kemudian ini N-nya. Setelah itu ketemu hasil T hitungnya. Ini ya, T hitungnya. T hitungnya sebesar minus 139. Setelah itu, langkah yang keempat adalah saudara menentukan syarat diterima HO. Jadi harus HO dulu. HO itu akan diterima jika ini syarat ya. Jadi dia baku min T tabel kurang dari T hitung kurang dari positif T tabel. Nah, kan saudara belum tahu tuh T tabelnya berapa. Kemudian T hitung sudah diketahui minus 1,39. Ini juga belum tahu berapa. Ya, maka saya akan menunjukkan. Aduh, ini saya discard. Ini sudah disimpan ya, sudah ditulis ya, atau nanti saudara bisa lihat rekamannya kalau apa namanya, kalau kelewat. Nah, di sini saya tunjukkan, ya sudah saya hitung. Nanti saya tunjukkan dulu cara baca T tabelnya, tapi ini saya tunjukkan nilai angkanya dulu. T-nya, T tabelnya itu adalah ini ya. T-nya itu sebesar 2,95. Kemudian ini saya balik lagi. Nah, ke sini ya. Tadi T-nya berapa tadi? 2,09. Oke, saya balik lagi ya. Berarti ini sudah masuk ke nomor 3. Ke nomor 4, HO itu akan diterima. HO akan diterima jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari positif T tabel. T tabelnya adalah 2, berarti min 2,093 kurang dari T hitungnya minus 1,39 kurang dari positif 2,09. Kan ini benar ya? Benar atau salah ini? Angka ini? Benar atau salah? Benar. Oke ya, benar ya. Kalau angka ini benar, maka kesimpulannya adalah HO diterima. Kalau HO diterima, maka artinya apa? HO diterima itu artinya bahwa rata-rata, ini apa tadi? Soal apa ini? Oh, rata-rata kapasitas produksi mesin sama dengan 8.000 unit. 8.000 unit. Oke, udah selesai. Nah, itu ya contoh
contoh kalau kita pakai yang standar deviasi diketahui. Jadi ketemu ini HO-nya diterima rata-ratanya 8.000 atau 800 ya? Saya lupa. 8.000 ya, sorry ya. Ini silakan direvisi, ini jadi 8.000. Gitu. Oke, mungkin itu selanjutnya saya akan ajari saudara cara membaca tabel. Jadi mungkin saudara bertanya-tanya tadi kenapa T-nya itu 2,09 ya, yang ini ya. Kenapa T-nya itu 2,09? Ini saya discard. Saya lupa di bukunya Suharyadi itu halaman berapa. Silakan nanti saudara bisa cek ya. Saya akan carikan di internet karena buku saya ketinggalan di kampus. Nih. Yang mana ya? Yang mana tadi? Ini kayaknya. Saya carikan yang agak ini apa ya? Baca enggak ya? Aduh, kecil banget. Ini coba. Nama tabelnya itu distribusi T. Oke ya. Semoga. Oke ya, sudah. Bisa kelihatan nggak? Agak kecil emang sih. Ini nggak bisa di-download. Tabel nilai kritis. Saya coba pakai. Aduh, nggak kebaca. Nggak kebaca ya. Yang kebaca yang ini kebaca nggak ya ini? Nanti saudara silakan bisa cek sendiri ya. Untuk nilai tabel T-nya di bukunya Suharyadi, saya lupa itu halaman berapa. Ini saya carikan aja dari internet. Nah, semoga bisa kelihatan ya. Jadi cara bacanya, silakan. Ini saya nggak bisa coret-coret karena di internet, sehingga saudara silakan bisa lihat kursornya aja. Yang pertama ini adalah nilai T. T 0,10, T 0,05, T 0,25, T 0,01, sama T 0,005. Yang perlu saudara cermati itu adalah standar errornya. Nah, karena standar errornya kita pakai apa namanya 5%, 5% itu setara dengan 0,05. Nah, karena yang kita uji itu adalah dua arah, berarti 0,05 itu harus dibagi 2. Begitu ya, sehingga di sini ketemu nilai T-nya adalah bukan nilai T-nya ya. Standar errornya untuk distribusi T ini adalah 0,05. 0,025. Jadi saudara jangan pakai yang 0,05, tapi pakainya yang 0,025 karena kita dua arah. Kalau dua arah berarti 0,05 dibagi 2 gitu. Kemudian ini ya berarti di kolom yang keempat. Kemudian saudara harus cermati DF. DF itu nama lainnya, DF itu kepanjangan dari degree of freedom. Degree of freedom itu artinya adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau DF atau degree of freedom itu kalau untuk uji T itu sama dengan K-1. Oke, saya tuliskan di sini aja. Jadi DF itu adalah degree of freedom. Atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan.
Rumusnya df untuk uji T. Untuk uji T itu rumusnya adalah df sama dengan K-1. Nah, K itu adalah yang ini ya. K itu adalah jumlah variabel bebas. Nah, untuk jumlah variabel bebas kan kita hanya satu. Yang diuji itu variabelnya adalah kapasitas produksi mesin. Sehingga K-nya, apa namanya kok K? Sorry ya, bukan K ya, N. N-1 kok K. Berarti ini saya hapus. Sorry. df untuk uji T itu adalah N-1. Nah, df itu sama dengan N-nya adalah 20 dikurangi 1. Berarti cari angka 19. Sorry, ini saya ralat bukan K tapi N. Nah, sekarang kita cari. Karena di sini df-nya 19, jadi 19 itu dari 20 dikurangi 1. df itu rumusnya adalah N-1. Sehingga ketemu df-nya 19. Setelah itu, saudara, sorry, saya yang muncul di layar saudara itu masih yang Google atau yang udah PPT? Sorry, saya lupa. Yang Google, Ibu. Google. Yalah, pantesan. Sorry. Saya ulangi. Saya harus bolak-balik nih. Nah, ini ya, saya ulangi. Jadi untuk yang bentar. Nggak bisa. Oke, baik saya lanjutkan. Jadi yang namanya DF itu adalah kepanjangan dari degree of freedom. Degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, DF untuk uji T itu rumusnya adalah DF sama dengan N-1. DF sama dengan N-nya berapa? N-nya 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Jadi kenapa 1? Karena yaitu dari rumus dari sananya adalah N-1. Gitu ya. Sekarang saudara harus cari DF9. Kemudian saya balik ke Google. Saya balik lagi ke Google-nya. Nah, di Google-nya ini mungkin nanti kalau di buku lain ini agak berbeda ya. Nanti silakan coba saudara bisa cek lagi. Nah, tadi kita T-nya, ini saudara bisa perhatikan kursornya. Kursornya jalan nggak di layar saudara? Ini. Jalan, Bu. Oke, jalan ya. Sekarang T-nya itu adalah 0, bukan T-nya ya. Tapi kita pakai standar error ya. T itu adalah karena kita pakai tabel T, intinya gitu. Nah, kita acuannya adalah standar error. Kita standar errornya itu 5%. Karena kita dua arah berarti dibagi 2, 0,025. Kemudian DF-nya, tadi DF-nya adalah 19. 19 itu dari 20 dikurangi 1. 20 itu adalah nilai dari N-nya. Nah, sekarang kita tarik garis lurus, kita pertemukan 19 garis lurus dengan sampai ketemu dengan 0,025. Gitu ya. Jadi sekali lagi 0,025 itu diperoleh dari tingkat signifikansi yang standar error yang dua arah. Gitu ya. Sehingga ketemu standar errornya kan 5%. 5% dibagi 2 itu kan jadinya 0,025. Ini ketemu hasilnya adalah 2,093. Ini ya. Bisa dilihat nggak di layar saudara? Kelihatan nggak 2,093? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, itu ya cara bacanya. Jadi, itu kenapa saya balik lagi, saya akan stop. Tadi nilai T-nya adalah sebesar 0,293. Kalau saya menuliskan di sini 0,29. Tapi saya ulangi. Nih ya. Nih. Jadi saya akan ulangi. Yang pertama, ini adalah apa namanya? Rumusan hipotesisnya. Jadi rumusan hipotesisnya adalah HO sama dengan 8.000 ya harusnya ya.
Kemudian HA itu mu tidak sama dengan 8.000. Kemudian yang kedua, signifikansinya adalah 95%. Errornya itu 5%. Nah, yang ketiga itu yang ini. Ini langkah yang ketiga. Ketemu hasilnya minus 1,39. Kemudian langkah yang keempat adalah HO akan diterima jika berarti min T tabel kurang dari T hitung kurang dari positif T tabel. T tabelnya berapa? Tadi minus, T tabelnya berarti ini minus ya, minus 2,093 kurang dari minus 1,39 kurang dari T tabelnya berarti tambah lagi, karena ini yang sisi sini kan dua arah ya, berarti harus ada dua sisi, berarti ini positif 2,093. Nah, angka ini itu kan benar ya, sudah sesuai ya. Berarti kesimpulannya adalah HO diterima. Nah, kalau HO diterima, kita masuk ke nomor 5. Artinya apa kalau HO diterima? Kalau HO diterima, saudara silakan lihat lagi di rumusan yang langkah nomor 1. Kalau HO diterima, artinya kan berarti ini ya. Nah, silakan saudara tuliskan lagi. Berarti rata-rata produksi mesin sama dengan 8.000 unit. Oke, sudah. Ini tugas individunya, tapi saudara nggak perlu dikerjakan. Yang dikerjakan adalah nanti file yang ada di Elena. Jadi nanti setelah ini saya akan upload untuk tugasnya. Nanti dikumpulkan 2 minggu di pertemuan kelima berarti. Oke ya, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan bisa disampaikan. Silahkan, kalau tidak ada berarti saya akhiri. Cukup? Ataukah masih ada? Untuk tugasnya saya tampilkan dulu. Tugas. Baik, saya akan share screen untuk kok belum. Jadi untuk tugasnya ini sudah saya buatkan untuk saudara. Yang pertama adalah saudara diminta untuk menguji. Di sini ada soal. Yang pertama, rata-rata uang saku mahasiswa per bulan adalah 500. Kemudian standar deviasi dihitung sebesar, ternyata standar deviasinya 12.000. Ternyata hasil penelitian terhadap 75 mahasiswa, berarti karena sampelnya sampel besar, berarti saudara pakainya uji Z. Itu ternyata setelah dihitung rata-ratanya bukan 500 tetapi 535. Nah, saudara diminta menguji apakah hipotesis tersebut itu benar atau salah dengan menggunakan taraf signifikansi 99%. Kemudian saudara diminta untuk mendeskripsikan hasilnya. Berarti ini yang tahapan kelima. Jadi hasil itu nanti saudara silakan deskripsikan di tahapan kelima. Kemudian yang soal nomor 2 itu ini juga diketahui ya. Ya, jadi yang nomor 2 itu diketahui standar deviasinya. Kemudian jumlah sampelnya itu 1.000 orang. Kok 1.100 orang? Berarti kalau 100 orang ini juga masih pakai sampel besar. Kemudian yang ketiga itu standar deviasinya nggak diketahui, tetapi di situ saya mencantumkan ada data mentah.
Karena di situ standar deviasinya tidak diketahui, berarti saudara nanti harus menghitung manual standar deviasinya. Intinya gitu. Jadi kalau nomor 1 sama nomor 2 itu saudara tidak perlu menghitung standar deviasinya karena standar deviasi sudah diketahui. Tapi yang nomor 3 itu standar deviasinya belum diketahui. Sehingga saudara nanti harus menghitung terlebih dahulu standar deviasinya. Gitu. Oke, mungkin itu ya untuk waktu pengerjaan tugasnya 2 minggu. Jadi nanti di waktu 2 minggu lagi kita akan membahas tugas saudara. Itu mungkin itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Baik, Cukup, Bu. kalau ya kalau cukup saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya di pertemuan ke-5. Sekaligus nanti kita akan membahas mengenai tugas yang materi hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi saudara hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.